peran orang tua agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Miris sekali ya, ketika buka HP sering disuguhkan berita ataupun informasi soal perlakuan tidak senonoh orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang tidak bisa dihitung jari kejadiannya. Nah, untuk itu, peran orang tua agar anak terhindar dari kekerasan seksual seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak. Pemberian pendidikan seks sejak dini dapat menjadi pelindung agar kelak anak bisa membentengi dirinya dari kejahatan seksual orang terdekatnya. Michelle Ashley, putri kandung Pinkan Mambo, adalah salah satu contoh korban pelecehan dari orang terdekat yang tinggal satu rumah dengannya. Namun berani speak up meski sebenarnya dia terganggu psikologisnya. Akan tetapi ia tetap berusaha tegar. Keluarga adalah rumah cinta dan pelindung pertama anak. Keluarga dalam KBBI 5 didefinisikan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya. Keluarga adalah tempat anak mengenal kehidupan pertamanya tentang cinta, kasih, sosial, emosional, dan segala aspek kehidupan lainnya, termasuk agama dan seksualitas. Namun, dalam beberapa keluarga, orang tua masih menganggap bahwa obrolan soal seksualitas tidak sopan dan tabu. Padahal, mengajarkan seksualitas kepada anak bukan perihal aktivitas seksual, sebagaimana orang dewasa yang sudah menikah loh. Akan tetapi berkaitan dengan tubuh pribadinya dan cara memperlakukannya yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan sesuai usia anak. Ada banyak sekali tahapan dalam mengajarkan pendidikan seks, meliputi pengenalan identitas diri, pengenalan gender, menjelaskan bagaimana batas hubungan pertemanan antar jenis, pengenalan organ reproduksi dan fungsinya, cara menjaga kesehatan dan keterampilan untuk melindungi diri dari pelaku kekerasan seksual. Nah, kapan nih waktu yang tepat untuk mengajarkan seks pada anak? Waktu yang tepat untuk mengajarkan seks pada anak dalam buku Mengapa Tubuhku dan Tubuhnya Berbeda yang ditulis oleh Mega Sinta Wulandari adalah ketika sudah berusia toddler. Mengajarkan toilet training dan anak memiliki ketertarikan untuk mengetahui tentang tubuh pribadinya dengan banyaknya pertanyaan yang anak ajukan tentang dirinya dan orang lain mengapa tubuhnya memiliki perbedaan dan persamaan. Anak yang mulai kritis dengan segala pertanyaannya mungkin akan membuat orang tua tak terkecuali saya sendiri akan sedikit canggung dalam menjelaskan secara jujur dan harus memutar otak untuk mengucapkan kata yang pas dan tepat tanpa membuat anak ambigu. Orang tua juga mampu menjadi fasilitator informasi yang akurat sesuai usia anak. Akan dipastikan bahwa kelak anak dapat tumbuh dengan aman dan sehat, termasuk juga dalam bersikap dan berperilaku yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, bagaimana sih akibat jika kita sebagai orang tua tidak mengajarkan pendidikan seks? Sebuah studi kasus dalam kehidupan banyak menjelaskan akibat fatal dari kurang kepedulian orang tua untuk melindungi anak dari kejahatan seksual yang mengintainya. Seperti saat orang tua abai atas rasa penasaran anak, maka anak akan mencari informasi itu pada majalah atau internet. Dan tidak menutup kemungkinan anak laki-laki akan mempraktekkannya kepada temannya atau doinya, dan anak perempuan mudah dirayu oleh pasangan sesaat untuk memberikan kesuciannya sebelum waktu yang tepat. Bahkan juga saking tunduknya kepada penguasa seperti pemuka agama ataupun kakak tingkat sampai dia dapat melakukan sebuah hubungan cinta satu sama lain bahkan berkali-kali tanpa ada status yang jelas, yakni cinta satu malam.
Studi kasus lain, anak akan jadi mangsa empuk pedofil yang memberikan iming-iming kenyamanan berupa fasilitas atau uang jajan yang diperbanyak oleh pelaku. Kasus pedofil ini tidak melulu hanya kepada perempuan. Bocah laki-laki tidak kalah menarik dan memberikan gejolak nafsu yang besar baginya. Untuk itu, apapun gendernya, pemberian pendidikan seks sejak dini perlu diberikan oleh orang tua. Sebab pendidikan untuk kesuksesan masa depan anak bukan tanggung jawab sekolah dan guru semata, akan tetapi orang tua jauh lebih memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan masa depan anak yang baik, aman, dan sehat. Terima kasih bagi ayah dan bunda sudah mendengarkan podcast audio Darul Hilmi. Semoga informasi yang diberikan pada malam hari ini bermanfaat. Dan see you next audio. Bye-bye.